tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Halo, selamat siang Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian dapat bertemu Anda dalam dialog siang hari ini. Dan semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam melewati pandemi ini ya. Nah, topik kita yang akan kemudian dibahas pada topik hari ini adalah strategi isolasi terpusat minimalisir fatalitas akibat COVID-19. Minggu ini, perkembangan penanganan COVID-19 di tingkat nasional menunjukkan tren positif. Kasus aktif di akhir bulan Agustus berjumlah 196.281 kasus atau dari sebelumnya pada bulan Juli yang mencapai lebih dari 500.000. Namun kematian di bulan Agustus masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Juli. Kematian di bulan Juli mencapai 34.394, sedangkan di bulan Agustus meningkat menjadi 37.330. Dari 34 provinsi, 16 diantaranya mengalami kenaikan kematian, padahal BOR nasional mengalami kenaikan, maksud kami mencapai 40,05%, dan keterisian Wisma Atlet yang juga dapat menjadi gambaran kondisi Fasiankes saat ini mencapai 13,36% per 1 September kemarin. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana kemudian pemanfaatan isolasi terpusat sebagai strategi untuk meminimalisir fatalitas atau kematian akibat COVID-19? Sudah bergabung bersama saya siang hari ini Maijen TNI Dr. Tugas Ratmono SPS MARS MH, Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Apa kabar Pak Tugas? Salam sehat selalu. Baik, alhamdulillah sehat selalu. Ya. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya saya juga akan sapa narasumber berikutnya, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaliaga Ginting, SPP FCCP, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Apa kabar Pak Alex? Baik, salam sehat, salam tangguh. Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sebelum kita mulai perbincangan, jika Sobat Tangguh maupun rekan-rekan media ada pertanyaan, silahkan disampaikan langsung melalui chatroom. Dan sebelum saya ke Pak Tugas, saya ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, untuk mengetahui terkait dengan pentingnya isolasi terpusat. Beberapa minggu terakhir, beberapa indikator penanganan COVID-19 trennya membaik. Di luar sebuah indikator yang telah membaik, ternyata kematian di bulan Agustus ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2021. Ini sebetulnya apa yang terjadi Pak Alex? Ya, jadi seperti diketahui bahwa COVID-19 nasional ini sudah mengantisipasi bahwa kita berhadapan dengan virus yang selalu bermutasi dan berevolusi. Jadi virus yang kita hadapi 12 bulan sebelumnya belum tentu sama dengan apa yang kita hadapi di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Dan ternyata dari hasil kajian di laboratorium, banyak terjadi varian baru. Dan salah satu varian baru itu adalah Delta. Dan kemudian ada lagi varian-varian lainnya di luar Delta yang sudah dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu memang jika ada warga yang positif, yang selama ini mereka banyak isoman, oleh karena adanya varian baru ini kita menganjurkan supaya mereka ini pindah ke isolasi yang terpusat. Kenapa? Karena kalau di isoman itu pendeteksian dan pendampingannya kurang. Sementara kecepatan dan percepatan virus baru ini untuk menerobos ke sel-sel yang sehat itu lebih cepat. Sehingga gejalanya itu bisa memburuk dengan sedemikian cepatnya, apalagi kalau yang sakit itu mempunyai komorbid. Dan kemudian yang sakit itu tidak menyadari bahwa dia saturasinya sudah turun. Sehingga akhirnya begitu terjadi perburukan, ada badai sitokin, kemudian dibawa langsung ke rumah sakit, kemudian sudah langsung harus masuk ke ICU.
Tapi kalau dipindahkan ke isoter, tentu ini akan ada deteksi dini dan kemudian ada pendampingan. Dan apalagi sekarang dari pihak TNI Polri dan kemudian juga dari Kemenkes sudah menyiapkan obat-obat paket. Dan kemudian di isoter ini ada tim medik yang memberikan pengobatan tersebut dan mengantisipasi tersebut. Kalaupun terjadi perburukan, akan dengan segera bisa dibawa ke rumah sakit rujukan. Oleh karena itu, kita sekarang dari Satgas COVID-19 Nasional memperkuat posko PPKM. Jadi posko PPKM itu baik di desa maupun di kelurahan, inilah yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ke warga. Agar bila mereka positif, mereka melaporkan diri, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bila mereka bergejala dan kemudian ada komorbid, segera ditarik ke isoter. Semakin cepat ke isoter, maka semakin cepat akan tertangani dan perburukan bisa kita hindari. Ini mungkin konsepnya sehingga posko PPKM ini menjadi penggerak kepada warga supaya warga yang sakit segera ke isoter, jangan ke isoman karena isoman juga punya kelemahan. Karena kalau dia isoman apabila rumahnya tidak memadai, ini juga salah satu yang berpotensi naiknya klaster keluarga. Sehingga tidak heran kita bila dalam satu wilayah angka positif jadi tinggi karena penularan dari isoman tersebut. Satu rumah, kemudian dia tidak melaksanakan protokol kesehatan, akhirnya terjadi penularan. Itu kira-kira konsepnya. Ya, aktivitas isolasi menjadi lebih terawasi begitu ya Pak Alex. Ya. Baik, oke. Bicara kemudian mengenai tantangan Pak Tugas. Ini dapat diatasi dengan optimalisasi dari isolasi terpusat seperti Wisma Atlet, kemudian juga Nagrag Cilincing dan juga yang ada di Pasar Rumput, juga tempat-tempat isolasi terpusat di provinsi lainnya. Ini juga dapat menjadi satu solusi lah, ataupun upaya untuk memonitor kegiatan isolasi ini. Ya, jadi kita sudah melihat betul bahwa peran dari isolasi terpusat ini, ya terutama kita sejak awal dari katakanlah Maret 2020 gitu ya, kita sudah dirikan atau pemerintah sudah mendirikan Wisma Atlet sebagai tempat isolasi. Saat itu adalah isolasi untuk gejala ringan dan sedang ya. Dan kemudian dengan berkembangnya jumlah kasus dan lain sebagainya, kemudian terakhir gitu ya dengan varian Delta kita melihat jumlah kasusnya luar biasa di bulan Juni ya. Kami melihat di Wisma Atlet 30 Juni itu menjadi puncak isolasi yang huniannya luar biasa di sana sampai 7.167 pasien di sana. Dan juga disiapkannya kemudian Pasar Rumput, kemudian di Cilincing, Pasar Rumput, kemudian di Nagrag Cilincing sana ya. Jadi ini juga menjadi suatu proses perkuatan atau penyiapan oleh pemerintah untuk memberikan tempat isolasi ini. Tantangan-tantangan itu memang menjadi suatu hal yang kita harus siapkan betul. Ya artinya betul-betul kesiapan mulai dari SDM, kemudian juga kesiapan fasilitas tadi disampaikan oleh Dr. Alex, obat-obatan yang ada di sana. Nah, intinya bahwa isoter ini kita harus siapkan betul, termasuk di provinsi-provinsi yang lain, yang terutama zona-zona merah di sana. Ini harus disiapkan betul untuk tadi betul-betul sedini mungkin dia sudah memantau siapa-siapa atau pasien yang terpapar COVID-19 ini, sehingga betul-betul bisa mengurangi dari kesakitan maupun angka kematian. Jadi ini betul-betul tantangan kita, bagaimana menyiapkan itu tidak hanya disiapkan secara fisik tapi disiapkan secara keseluruhan ya. Penting lagi saya kira antara isolasi terpusat, kemudian tadi sampaikan ada PPKM, kemudian juga di sana juga di lapangan ada beberapa tenaga-tenaga kesehatan, contoh dokter-dokter ya yang mungkin di puskesmas, mungkin di praktek-praktek privat atau lain sebagainya. Ini saya kira ini tantangan yang harus kita sinkronisasi supaya betul-betul kalau ada terdeteksi di masyarakat yang terpapar ya, mulai dari tracer kemudian setelah di testing terpapar, ini sejak awal sudah dimobilisir atau masuk ke isoter. Dan ini juga kelihatannya juga ada tantangan tersendiri dalam konteks bagaimana mengajak mereka untuk ke isolasi terpusat. Tapi intinya bahwa isolasi terpusat ini betul-betul tempat untuk memantau secara dini sehingga
melimitasi angka kejadian kesakitan atau perburukan bahkan kematian. Ya. Oke, kalau tadi pada saat awal dialog saya sempat mengawali dengan keberadaan dari data-data. Nah, ini kita kemudian bisa lihat di grafis yang ada di layar bagaimana sebetulnya untuk membaca grafis ini, Pak Tugas. Karena kita kemudian tidak melihat tren yang terjadi, naik turunnya kasus tidak membuat kita akhirnya merasa lega gitu, Pak Tugas. Oh ya, kalau kita lihat ini yang grafik yang kita dapatkan di Wisma Atlet Kemayoran ya. Jadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sejak 23 Maret berdiri ya, didirikan sampai saat ini 2 September. Jadi di sana ada 1.201 itu pas kalau tidak salah di sana setelah April gitu ya, ada Mei gitu ya, kemudian Juni di sana meningkat lagi, kemudian Agustus mulai naik dan September puncaknya tuh di 2020. Itu sampai kita merawat 5.880 pasien. Kemudian turun lagi Oktober gitu ya. Oktober turun dan kemudian November mulai beranjak naik lagi. Nah, setiap kalau kita lihat peningkatan itu, kita lihat ada hubungannya dengan waktu itu ada libur ya, libur panjang maupun libur berapa hari gitu ya. Kemudian kita lihat ya libur, beberapa libur termasuk libur Natal, Tahun Baru, Nataru gitu ya, muncul di Januari. Nah di Januari ada beberapa yang sudah mulai mengatakan sebenarnya sana sudah mulai ada mungkin varian-varian baru dan lain sebagainya, tapi belum terdeteksi di sana. Nah di bulan Januari, 24 Januari kita merawat lagi 5.036 pasien. Ini suatu fluktuatif dari suatu grafik tentang hunian perawatan di sana. Ini luar biasa. Kemudian sampai bulan Mei itu menurun sampai betul-betul waktu itu hanya 15%. Tapi waktu itu hunian itu kita hanya siapkan 5.994 bed ya. Kemudian setelah itu Mei 16 kalau nggak salah 16 Mei mulai terus beranjak naik sampai Juni sampai puncaknya 30 Juni. Dan kita sampai meningkatkan kapasiti 7.894 bed ya, sehingga kita bisa merawat 7.167 pasien di sana. Ini puncaknya luar biasa. Nah, di sana ternyata tadi sudah sampaikan oleh Dr. Alex bahwa ini sudah munculnya ada varian Delta yang kecepatan penularannya sangat tinggi dan di sana kita bisa melihat memang termasuk angka kematian jadi tinggi di sana. Jadi ini grafik yang sangat fluktuatif yang saat ini pun menurun. Kita lihat di sini hanya 12,95% huniannya saat ini, tanggal 2 September tadi pagi dilaporkan. Nah kalau kita lihat ini kita juga masih harus betul-betul waspada gitu Mas. Nah, jangan-jangan nanti ada muncul lagi varian yang lain yang mungkin masuk dalam konteks saat ini adalah varian of concern, kemudian jangan-jangan ada varian of interest yang mungkin belum muncul, ini nanti muncul di berikutnya. Ini yang kita harus betul-betul antisipasi. Nah, termasuk isoter ini betul-betul bisa mengantisipasi hal itu. Ya. Oke, saya ke Pak Alex. Pak Alex, kalau kita kemudian lihat data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tugas dari kasus harian ini menunjukkan tren menurun. Demikian halnya juga dengan kasus aktif. Nah, apakah ini menunjukkan kita sudah ada dalam kondisi aman untuk melakukan isolasi mandiri? Apa yang sebetulnya perlu diketahui oleh masyarakat, apakah sebaiknya melakukan isoman atau pergi ke isolasi terpusat ataupun fasilitas kesehatan? Ini kemudian menjadi satu hal yang sebaiknya dilakukan gitu. Tadi sudah disampaikan mengenai fasilitas isolasi terpusat. Silakan Pak Alex. Ya, jadi yang paling penting dalam situasi penanggulangan ini, kendati pun terjadi penurunan, relaksasi, tapi kewaspadaan itu tetap harus tinggi. Jadi kewaspadaan itu nggak boleh turun. Termasuk juga di dalam isolasi mandiri karena tidak bergejala dan kemudian juga tidak ada merasa ada masalah, tetapi hasil PCR positif, itu juga nggak boleh anggap enteng. Karena apa? Karena varian-varian baru ini sering memberikan gambaran klinis yang berbeda-beda. Ada yang hanya misalnya kehilangan penciuman, kemudian ada yang dengan sakit kepala, bahkan ada yang dengan diare, muntah, tapi tidak ada demam. Tapi kalau klasik biasanya pasti ada gejala respirasi, ada batuk, ada demam, ada sesak. Jadi oleh karena itu
kendati pun PCR-nya positif, tapi kalau gejalanya memang tidak khas, ini kita tetap waspada. Sehingga bagi mereka yang isolasi mandiri, tetapi infrastrukturnya tidak memadai, yang kita khawatirkan nanti adalah terjadinya klaster di keluarga. Jadi seorang anak yang masih aktif pulang ke rumah, dia isolasi mandiri, dan kemudian PCR-nya positif, tetapi di rumah itu ada lansia 2 orang, atau ada ibu hamil 1 orang. Ini berpotensi akan membuat mereka terjadi sakit, terinfeksi, dan perburukan. Sehingganya kalau misalnya di rumah itu memang berpotensi untuk terjadi klaster, lebih bagus ke isolasi terpusat. Akan lebih aman. Dan kemudian kita menyelamatkan diri kita, kita juga menyelamatkan orang yang kita sayangi. Dan ini juga akan mengurangi juga kasus-kasus yang berpotensi penular antara sesama mereka yang berkekerabatan ataupun satu kantor. Dan bahkan juga di dalam situasi PPKM ini, walaupun kita sudah di level 3, kalau dia bergejala dan kemudian belum diperiksa, itu berpotensi untuk tidak masuk kantor. Jadi bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang kontak erat, itu harus tetap berada di rumah ataupun di isolasi terpusat. Ini yang kita kampanyekan kepada seluruh orang-orang, sehingga walaupun misalnya sekarang kasus positif sudah turun, bor rumah sakit sudah turun, tetapi ini masih rentan. Kita lihat di Amerika, sebulan 2 bulan mereka bebas, kemudian vaksinasi sudah mencapai 80%, tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang mereka semua dalam keadaan lonjakan kasus. Demikian juga beberapa bulan yang lalu terjadi di Inggris. Hanya di dalam beberapa bulan mereka relaksasi, tapi kemudian terjadi lagi lonjakan kasus. Oleh karena itu kita harus belajar dari pengalaman bulan Juli, Juni kemarin, supaya September, Oktober, November ini kalau dia terkontrol, ya dia harus terkontrol terus. Oleh karena itu, supaya ini terkontrol terus, maka kontak tracing harus terus lanjut. Testing tidak boleh turun. Tapi laporan harian kemarin kita lihat testingnya turun. Jadi oleh karena itu, kendati pun kasus positif melandai, testing itu harus terus. Karena apa? Karena testing itu adalah operasi intelijen. Kita melihat siapa yang positif, siapa yang kontak erat, siapa yang bergejala, dan kalau ketemu langsung dilakukan isolasi dan karantina. Dan kemudian yang kedua lagi adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi ini juga perlu dikampanyekan. Vaksinasi itu meningkatkan imunitas, tapi bukan menghindari terinfeksi. Sehingga mereka yang sudah vaksin jangan keburu gembira, keburu lengah. Kendati pun sudah divaksin, harus tetap pakai masker, harus tetap melakukan cuci tangan, jaga jarak. Dan kalau positif dan bergejala, harus tetap di isolasi terpusat. Jangan mengatakan, saya sudah vaksin, saya positif, saya di rumah saja. Jangan, ini juga risikonya tetap sama. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah vaksinasi, jika mana terjadi positif, memang gejalanya ringan, tetap harus dilakukan isolasi. Baik, hal itu kemudian memang harus menjadi hal yang disadari oleh masyarakat sendiri begitu ya, merasa kemudian sudah divaksinasi, tidak harus melakukan protokol kesehatan ataupun menerapkan protokol kesehatan, padahal itu juga adalah menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Yeah. Baik, Pak Alex, terkait dengan keberadaan dari isolasi terpusat, bagaimana ini dapat menjadi sarana yang mempermudah pencatatan data dan mungkin ini juga bisa menjadi sarana pengumpulan data secara terintegrasi lah, sehingga kemudian memudahkan pemerintahan daerah dalam pelaporan, bahkan ini juga menjadi acuan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Ya, jadi bagi mereka yang dikirim ke isolasi terpusat tentu ada sumber-sumbernya. Pertama, dikirim oleh puskesmas karena dia berobat. Kedua, mereka dikirim oleh posko PPKM kelurahan ataupun posko PPKM desa karena hasil pelacakan kontak. Yang ketiga, bisa datang oleh karena terjadinya pemeriksaan, misalnya dalam keadaan dalam perjalanan ditemukan. Kemudian juga dalam memasuki satu area ada pemeriksaan, sehingga akhirnya mereka inilah yang dikirim. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan kepada masyarakat, bagi mereka yang positif, baik oleh karena sukarela pemeriksaannya ataupun oleh karena peraturan, dan bila hasilnya itu menunjukkan bahwa dia bergejala dan kemudian terinfeksi, harus rela, ikhlas untuk pergi ke isoter. Dan satu lagi yang harus diingat bahwa isoter itu jangan distigmatisasi.
isoter itu bukan penjara. Isoter itu bukan tempat orang buangan. Justru isoter itu adalah simbol kehadiran pemerintah di dalam penanggulangan COVID-19. Jadi pemerintah menyiapkan tempat, kemudian tempat itu layak huni. Makan minum disiapkan. Kemudian bagi mereka yang masih aktif bisa ada tempat olahraga. Kemudian ada pendampingan dari tim medik. Obat-obatan disiapkan. Kalau perburukan, oksigen juga ada. Dan kemudian segera diantar ke rumah sakit. Jadi isoter itu bukan sembarang dibuat-buat saja. Tapi itu sudah direncanakan dengan baik dan keterlibatan seluruh aparat. Baik dari Dinas Kesehatan, baik dari Pemda setempat, maupun juga dari TNI dan Polri. Baik, dan ini juga sebetulnya memudahkan masyarakat dalam melakukan isolasinya sendiri begitu ya, semua sudah terkontrol dan fasilitasnya juga sangat lengkap begitu. Ya, jadi semua ini tercatat dan terkoneksi, terintegrasi dengan sistem New All Record dan termasuk juga dengan hasil testingnya. Baik, saya ke Pak Tugas. Pak Tugas, bicara mengenai perkembangan kondisi dan juga situasi di Wisma Atlet saat ini. Kami kemudian mendengar ada satu kabar baik bahwa kemarin hunian di Wisma Atlet mencapai 12%. Betul Pak Tugas? Iya, jadi kemarin mungkin 13 sekian persen ya. Pagi tadi 12,95%. Saya kira memang ini secara angka gitu ya, secara angka ya menjadikan kita jadi lebih, wah kita sudah merawat pasien lebih sedikit gitu. Tapi tetap bahwa ini kita harus betul-betul waspada gitu ya. Nah, justru penurunan ini kan selama ini belum ada suatu katakanlah keputusan bahwa oh pandemi selesai, kemudian memang ini oke, ini sudah landai dan lain sebagainya. Kita tetap dengan kondisi saat ini, Wisma Atlet terutama kita tetap mengadakan suatu persiapan-persiapan atau penyiapan-penyiapan untuk betul-betul siap kalau ada suatu peningkatan dan dibutuhkan kembali. Jadi ya, artinya jumlah yang saat ini pasien itu 1022 saat ini ya, pagi tadi dilaporkan. Nah ini kita harapkan turun terus ya, turun terus ya sampai betul-betul dinyatakan landai bahwa ini betul-betul baik. Dan pertambahan kasus hari ini di wilayah DKI cukup sedikit ya, kalau nggak salah kurang dari 50 yang jelas. Di sana kalau kita lihat saat waktu tinggi itu bisa pertambahan per hari bisa sampai 900, 800, 700 ya. Saat ini kurang dari 50. Ini kan tanda bahwa ini betul-betul penurunan yang memberikan katakanlah secara psikologis ini menggembirakan kita. Tapi di sisi lain kita betul-betul tetap waspada, menyiapkan kesiapsiagaan, baik SDM, peralatan, fasilitas kita betul-betul siapkan untuk kalau ada lagi kita lebih siap lagi. Baik, ya, gitu. ya. Pak Tugas, meski statusnya adalah buffer ataupun penyangga fasilitas kesehatan setiap ada kenaikan kasus di DKI Jakarta, Wisma Atlet juga ikut penuh. Nah, bagaimana sebetulnya peran strategis isolasi terpusat seperti Wisma Atlet ini dalam penanganan kasus COVID-19 hingga saat ini? Berapa sudah disinggung memang bahwa ini peran dari isolasi terpusat, khususnya Wisma Atlet ya, khususnya Wisma Atlet. Khususnya Wisma Atlet ini sangat, kalau di Jakarta ini betul-betul sangat dirasakan bagaimana perannya gitu ya, memberikan tempat untuk mengisolasi dari warga DKI khususnya, karena di sana kalau kita lihat dari statistiknya itu 80% itu dari DKI dan 20% kira-kira itu adalah dari luar DKI. Artinya ini memberikan tempat isolasi bagi mereka yang terpapar COVID-19 di Jakarta. Nah ini peran ini betul-betul bisa membantu teman-teman di rumah sakit rujukan di DKI ya, yang di sana tentunya hanya merawat yang mungkin berat saja atau sedang sampai berat. Nah yang ringan sampai sedang itu bisa kita tampung di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, dan juga kita siapkan kemarin Nagrak, kemudian Pasar Rumput, dan juga ada di Wisma Haji dan lain sebagainya. Ini
betul-betul peran isolasi terpusat ini betul-betul memberikan pelayanan secara keseluruhan. Dan bahkan ini kalau khusus di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini kita siapkan juga untuk ada yang tempat yang tadinya transisi ICU, kita jadikan tentu ICU untuk memberikan perbantuan dan ini membantu yang rumah sakit rujukan di DKI yang saat itu adalah betul-betul penuh. Jadi saya kira di tempat-tempat lain kita lihat juga ada mini ICU-nya, kemudian ada tempat untuk yang menangani kalau ada kasus yang turun dari ringan, sedang, sampai berat sebelum dirujuk, mereka udah tangani dulu. Nah ini memberikan suatu kondisi yang betul-betul secara integratif di masyarakat, ini betul-betul isoter ini memberikan bantuan penanganan yang baik dalam konteks pandemi ini. Baik, fasilitasnya lengkap, kemudian juga dari tenaga kesehatannya juga ini memang betul-betul dihadirkan gitu ya untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan isolasi. Berdasarkan perkembangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tugas, saya ke Pak Alex. Bagaimana sebetulnya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pusat-pusat isolasi ini agar mencegah perluasan penyebaran kasus dan terjadinya klaster di tingkat keluarga? Ya, kita bisa menjelaskannya dari berbagai aspek. Khususnya kita bisa menjelaskan itu dari segi komunikasi resiko. Jadi kalau kita lihat dari resiko, angka kematian kita cukup tinggi, di atas 3,5%. Kemudian juga kalau kita lihat dari laporan berbagai institusi, bahwa jumlah anak yang kehilangan salah satu orang tua atau orang ibu ataupun ayah, itu lebih kurang 13.500. Dan kemudian ada di antara mereka itu yang kehilangan dua-duanya. Ayahnya hilang, ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal. Ini artinya dari risiko. Dan kalau kita baca dari laporan tersebut, bahwa semua ini karena dampak klaster keluarga. Dan penularan itu bisa melalui ibunya, bisa melalui ayahnya. Dan kemudian kalau kita bisa melihat lagi risiko yang meninggal pada usia lanjut. Kita tahu ini sudah hampir lebih 15 bulan kita pandemi. Tapi lansia kok masih tinggi angkanya. Padahal dia di rumah saja. Bahkan ada yang sudah divaksin. Nah ini kita tahu bahwa lansia ini menjadi korban dari anggota keluarga yang aktif. Yang masih sering keluar masuk kantor, keluar masuk pasar, pulang ke rumah, tidak melaksanakan protokol kesehatan. Si anaknya tidak sakit, mungkin hanya OTG saja, tapi lansianya jadi sakit. Demikian juga misalnya ibu-ibu yang hamil. Kalau kita lihat dari laporan dari POGI kemarin, bahwa ibu hamil dan melahirkan dan kemudian COVID, angka kematiannya juga jadi tinggi, oleh karena mereka juga ditularkan. Bisa ditularkan oleh suami ataupun anggota keluarga lainnya. Jadi dampak klaster keluarga ini cukup tinggi. Oleh karena itu inilah yang harus kita jelaskan. Kalau kita positif, kita yang pertama adalah kita harus bisa menyelamatkan anggota keluarga kita dan kemudian juga melindungi diri kita. Dan dengan demikian kita harus bisa meminimalisasi resiko yang ada di rumah. Pemerintah sudah membuat jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu adalah termasuk isolasi terpusat. Demikian juga mungkin kalau bagi ibu-ibu yang hamil, yang positif, dan kemudian lebih baik jangan di rumah, tetapi masuk ke isolasi yang terpusat, di mana nanti untuk ibu yang hamil, untuk ibu yang menyusui, tentu alokasinya akan disiapkan. Dan tentu bagi mereka-mereka yang kelompok risiko ini, di isoter tentu akan ada pendampingan tambahan, baik dari tim medik ataupun tim-tim pendamping lainnya. Jadi ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Komunikasi resiko ini yang harus disampaikan. Bukan dalam arti menakut-nakuti, tapi bagaimana mengurangi supaya jangan semakin banyak yang sakit, atau yang sudah sakit jangan mengalami perburukan. Baik, oke, saya ke pertanyaan berikutnya Pak Alex. Pendekatan seperti apa yang diperlukan untuk memperkuat dan juga memperdayakan semua perangkat pemerintah dan juga masyarakat bahwa keberadaan isolasi terpusat ini merupakan langkah pengendalian COVID-19 di tingkat hilir? Ya, jadi bahwa memang kita punya regulasi, kita punya undang-undang karantina, dan kita punya Inmendagri yang sekarang ini 35, 36, 37, mungkin itu 38, yang bisa memaksa untuk terjadinya penanggulangan
pencegahan, pengendalian, pengawasan baik di tingkat hulu maupun di tingkat hilir. Tapi itu memang bisa kita laksanakan, tetapi yang paling baik sebenarnya adalah pendekatan persuasif. Jadi oleh karena itu memang bagaimana kita bisa membahasakan seluruh peraturan dan regulasi ini ke dalam bahasa setempat, sehingga tidak terjadi resistensi. Jangan seperti waktu kemarin terjadi di Bangkalan, seluruh masyarakat menolak untuk dilakukan swab karena mereka tidak mengerti. Tapi setelah dipahami bahwa bagaimana budaya setempat dan bagaimana kita menjelaskan bahwa melakukan pemeriksaan itu memang harus melalui lubang hidung dan kemudian melalui tenggorokan, nggak ada jalan yang lain. Setelah dipahami, tentu akhirnya ini bisa lebih kondusif. Demikian juga misalnya untuk perawatan di isoter. Untuk sebagian masyarakat di Jawa Tengah misalnya, untuk pindah dari rumah tinggalnya ke satu isolasi terpusat, ini belum sesuatu yang tidak lazim. Sehingga ini juga perlu dikomunikasikan di aparat desa, tokoh-tokoh budaya, supaya memahami bahwa ini adalah penyakit baru, new emerging disease, di mana virusnya sangat menular, sehingga isolasi terpusat itu harus merupakan salah satu sarana. Jadi isolasi terpusat itu tidak sama dengan sanatorium TBC, ataupun tempat isolasi bagi mereka penyakit kusta di zaman dulu. Memang di zaman dulu memang itu isolasi benar-benaran. Tapi ini adalah sementara, sambil menunggu terjadi pemulihan dan sekaligus juga untuk memberikan perbaikan melalui obat-obatan yang ada. Baik, oke. Terima kasih Pak Alex. Berikutnya saya ke Pak Tugas. Pak Tugas, saat kasus melonjak tinggi di Jakarta bulan Juni dan juga bulan Juli lalu, banyak rumah sakit rujukan yang penuh. Bagaimana sebetulnya fasilitas dan penunjang perawatan di Wisma Atlet dapat membantu menekan morbidity dan juga mortality maksud saya? Ya, jadi kita memang rasakan betul saat kemarin Juni, Juli ya 2021 itu dengan peningkatan yang luar biasa, bahkan yang waktu itu September gitu ya, atau Januari waktu itu yang kematiannya juga cukup tinggi. Jadi kalau jumlah yang meninggal di Wisma Atlet bulan Juni, Juli itu lebih banyak dari yang Januari. Dan kita lihat memang ini Wisma Atlet memang dirancang spesifikasinya lebih banyak dari tempat lain memang dengan isoter-isoter yang lain. Jadi di Wisma Atlet kita bisa menyiapkan akhirnya mulai dari perawatan ringan, sedang sampai berat gitu ya. Karena waktu itu kita sudah siapkan untuk ICU yang transisi sebenarnya. Tapi ini kita perbanyak lagi dan akhirnya memang dibutuhkan saat rumah sakit rujukan COVID di Jakarta itu mengalami betul-betul over kapasitas. Jadi ini akhirnya banyak yang ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, sehingga kita mau tidak mau harus melakukan penanganan, perawatan, dan kita bersyukur ini paling tidak bisa memberikan tidak ada yang terlantar gitu ya, dan kita bisa memberikan penanganan sesuai dengan protokol yang ini paling tidak bisa menekan untuk terjadinya morbiditas atau angka kesakitannya dan juga mortalitas. Walaupun kita pahami tadi Dr. Alex sudah sampaikan, ini banyak yang datang dengan terlambat katakanlah, sehingga memang jadi tidak bisa tertolong dan fatal. Tapi paling tidak kita di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet kita betul-betul sudah menyiapkan mulai dari yang ringan perawatan sampai sedang dan yang berat. Tadi pagi kami juga cek ke lapangan atau di tower-tower gitu ya, yang tadinya sudah mengalami perawatan yang penuh saat itu, dan tadi tentunya banyak yang sudah pulang gitu atau kosong di beberapa lantai gitu ya. Dan kita akan lakukan efisiensi, kemudian tingkatkan lagi kualitasnya sehingga betul-betul nanti kita siap untuk kedepannya. Jadi ini betul-betul adanya Wisma Atlet ini juga sangat-sangat membantu untuk teman-teman dari rumah sakit rujukan COVID di DKI ini. Ya. Baik, ya Pak Tugas, mengenai keberadaan tempat isolasi
terpusat seperti Wisma Atlet juga ini dapat menjadi surveillance lah, terutama di Pademangan yang digunakan untuk karantina perjalanan luar negeri. Ini ada sedikit informasi bahwa bor Wisma Atlet meningkat menjadi 2% karena ada pekerja migran Indonesia. Setelah dites ternyata banyak yang positif, yang tadinya sempat turun menjadi 12% menjadi meningkat kembali. Update-nya seperti apa Pak Tugas? Ya, jadi memang kita lihat tanggal 27 kalau nggak salah ya, 27 kemarin tiba-tiba ada kiriman dari karantina Pademangan 188 orang gitu, yang dari pekerja migran Indonesia ya, yang pulang dari berbagai negara asal, itu cukup banyak, kebanyakan dari Arab Saudi dan Malaysia di sana. Dan ini membuat seolah-olah hunianya jadi meningkat tinggi ya. Kalau orang tidak tahu persis ya, wah ini di DKI meningkat lagi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat yang dari wilayah DKI tidak ada peningkatan ya. Jadi memang ini peningkatan seolah-olah tinggi di wilayah DKI, tapi sebenarnya ini bukan karena pasokan dari atau masyarakat DKI, tapi ini dari pekerja migran yang meningkat, sehingga muncul ada peningkatan seolah 2% yang dilihat pada laporan-laporan dari hunian RSDC. Jadi saya kira ini, dan kita tiap hari kita pantau dari yang masuk dari pekerja migran itu. Terus sampai saat ini sudah lebih sedikit yang masuk, sehingga kita bisa lihat angkanya juga yang keluar lebih banyak, sehingga ada penurunan lagi menjadi 12,95% lagi ya. Baik, saya ke Pak Alex. Pak Alex, apa saja yang perlu diketahui lah oleh perangkat pemerintah mulai dari provinsi hingga RT dan masyarakat bahwa keberadaan dari isolasi terpusat juga ini dapat mempermudah pendataan dan mungkin ini juga bisa menjadi sarana pengumpulan data secara terintegrasi dan juga memudahkan Pemda membuat kebijakan yang tepat sasaran. Ya, jadi bahwa isolasi terpusat itu sudah menjadi kebijakan pemerintah secara nasional dan ini juga diterapkan ke seluruh daerah. Dan di dalam rangka PPKM di level 2, 3 ataupun 4 ini terus menjadi salah satu bentuk bagaimana isoter ini tetap menjadi sarana bagi mereka yang sakit. Jadi artinya tidak semua yang positif itu harus masuk rumah sakit. Yang masuk rumah sakit itu adalah yang sedang dan berat dan kritis. Dan kemudian dengan adanya isoter tidak ada lagi antrian di UGD. Dengan adanya isoter ini artinya bahwa semua penanggulangan yang secara dini kepada mereka yang gejala ringan bisa tertanggulangi. Persoalannya adalah bagaimana PPKM kabupaten kota ini bisa tetap konsisten dan punya komitmen untuk bisa memberdayakan posko PPKM kelurahan dan desa. Dan kedua, isoter yang sudah disiapkan tetap harus standby. Isoter itu ada di Balai Diklat, ada di Wisma Haji, dan kemudian juga ada sebagian hotel ataupun motel yang dipersiapkan. Tentu walaupun ini kondisinya sekarang dalam keadaan pelandaian, kita tidak menduga sesuatu hal akan bisa terjadi. Karena semua faktornya ini adalah bagaimana perubahan perilaku tersebut bisa terimplementasi secara baik di masyarakat. Kalau masyarakat masih bergerombol lagi, kerumunan lagi, kemudian secara bebas bisa keluar masuk dalam satu tempat, kita bisa saja terjadi lagi lonjakan di bulan Oktober ataupun di bulan November. Jadi ini yang harus kita laporkan, bahwa isoter itu tetap harus tersedia dan dia bisa dimanfaatkan bila mana terjadi peningkatan kasus di desa, di kelurahan maupun di kecamatan untuk bisa didorong ke sana. Sehingga dengan demikian isolasi yang terpusat yang sudah siap ini tidak boleh ditutup karena pandemi masih berlangsung. Jadi pandemi ini masih berkelanjutan. Kendati pun terjadi perlandaian angka, tetapi ini masih rentan karena positivity rate masih di atas 5%. Dan kemudian laporan kemarin ada 10.000 kasus dan kemudian ada 600-an kasus kematian dan itu masih didominasi Pulau Jawa. Dan khususnya di Jawa Tengah untuk angka kematian dan angka kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur juga masih tinggi. Jadi artinya ini semua perangkat harus siap, baik yang di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali.
Apalagi kita sudah mendengar berita ada varian Lambda, ada varian Kappa, yang tentu kita akan berupaya sekuat tenaga melalui kantor kesehatan pelabuhan untuk memfiltrasi ini supaya tidak masuk ke Indonesia. Tetapi kalau di regional ini sudah tinggi, seperti di Filipina tinggi, di Malaysia tinggi, mau tidak mau ini akan bisa masuk. Karena walaupun sudah kita lakukan pencegahan, karena adanya masa inkubasi tersebut, di mana gejalanya nggak kelihatan, pemeriksaannya negatif, tapi setelah beberapa waktu kemudian dia jadi positif. Jadi ini harus tetap kita siap sedia. Baik. Dan vaksinasi harus tetap dimaksimalkan. Ya, waspada harus tetap menjadi yang utama begitu ya. Oke, Pak Tugas, Wisma Atlet sedang menurun keterisiannya seperti yang Anda tadi sudah sampaikan. Saat terjadi lonjakan kemarin hanya menerima pasien dengan gejala ringan dan ringan sedang, sedangkan OTG ini dialihkan ke Nagrak dan juga Pasar Rumput. Lalu bagaimana saat ini dengan pengaturan tersebut, Pak Tugas? Ya, dengan kebetulan Wisma Atlet itu juga mensupervisi Nagrak dan Pasar Rumput ya. Sehingga ini satu kesatuan manajemen di situ. Nah, dengan kondisi yang penurun ini ya kita melakukan suatu efisiensi juga sehingga kembali semua yang dari Nagrak dan Pasar Rumput karena jumlahnya semakin kecil, semakin sedikit, tidak efisien untuk sistem manajemen yang ada, sehingga yang di sana kita pindahkan ke Wisma Atlet semuanya. Jadi saat ini di Nagrak dan Pasar Rumput sudah kosong, tidak ada hunian untuk pasien. Sehingga di Wisma Atlet saat ini ada OTG, ada yang ringan, ada yang sedang. Namun yang OTG kita akan pisahkan satu tower gitu. Jadi pantauannya jadi akan lebih mudah dan ini efisien untuk dalam proses manajemen atau menyiapkan tenaga, fasilitas termasuk obat-obatannya, dan pantauannya jadi lebih efisien dan efektif untuk bagaimana orang OTG, orang ringan, orang sedang dan seterusnya. Ini yang kita lakukan dan kita betul-betul melakukan suatu pelayanan yang kita harapkan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien yang masuk ya. Pasien-pasien masuk kita berikan layanan terbaik sehingga melakukan suatu pemberian layanan yang sangat efisien dan efektif untuk betul-betul menjaga mutu layanan dengan baik. Ya. Baik, selain ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari media. Ini ada dari Fitri, liputan6.com. Untuk Pak Alex, di beberapa daerah banyak pasien isoman di rumah dipindahkan ke fasilitas isoter. Pemindahan tersebut apakah melihat banyaknya isoman di rumah di suatu kecamatan atau kabupaten atau pertimbangan lain? Apa saja, Pak Alex? Ya, jadi kalau kita lihat laporan harian dari Satgas Covid, Bali itu kalau nggak salah ada 6 zona merah. Dan tentu Bali ini kita lihat desanya cukup padat dan kemudian antara satu rumah dengan rumah juga berdekatan, sehingga di Bali itu kampanye isoter itu cukup maksimal. Sehingga memang di sana dianjurkan untuk bagi mereka yang positif dirawat di isoter. Dan isoter ini banyak menggunakan hotel-hotel yang mungkin huniannya yang turun ataupun juga berbagai balai diklat yang ada. Dan ini memang kita anjurkan. Karena apa? Karena di Bali ini harus pertama penyelamatan dari segi kesehatannya, yang kedua juga penyelamatan dari segi ekonomi. Jadi semakin cepat pulih, tentu pemulihan kesehatan akan berikuti pemulihan ekonomi dan kemudian para wisata juga datang. Kemudian juga seperti di daerah Bantul, Sleman, di mana budayanya memang membuat orang membatasi diri untuk pergi ke rumah sakit maupun ke isoter. Oleh karena itu memang ada intervensi dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, tokoh-tokoh budaya, agar mengajak mereka yang sakit supaya dibawa ke isoter. Karena ada pemahaman di daerah tersebut, kalaupun sakit ya sakit didekati oleh keluarga, jangan dijauhi dari keluarga, sehingga mereka akhirnya memilih di rumah. Karena kalau di isoter ataupun di isolasi keluarga nggak bisa dekat, karena harus pakai APD kan. Jadi ini yang harus perlu dipahami bahwa penyakit COVID ini berbeda dengan penyakit malaria ataupun penyakit lainnya, yang sehingga harus benar-benar disampaikan ke masyarakat untuk bisa membawa mereka ke isoter. Dan ini pelan-pelan memang sudah ada. Kendati pun juga masih sulit karena masalah budaya.
Demikian juga misalnya di Riau ataupun di Aceh, ini isoter sudah disiapkan dan memang huniannya masih tidak setinggi di Wisma Atlet, tetapi paling tidak karena ini varian Delta, satu virus varian Delta itu 8 kali lebih cepat menular daripada virus yang sebelumnya. Baik. Jadi kalau misalnya kita bisa mengumpulkan 40 orang di isoter, itu sudah bisa menguntungkan untuk tidak terjadinya penularan terhadap keluarganya yang ada di desa tersebut. Baik, yang paling penting adalah ada tokoh masyarakat sendiri yang berperan aktif untuk mengubah perilaku dari masyarakat mengenai pentingnya hal tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Alex. Pertanyaan berikutnya adalah ini dari Akbar Asahi Simbun. Saya mungkin arahkan pertanyaannya ke Pak Tugas ataupun nanti mungkin Pak Alex bisa menambahkan. Tren angka isolasi mandiri dan isolasi terpusat di seluruh Indonesia, apakah bisa dipaparkan jumlahnya atau grafiknya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kapasitas bed isolasi terpusat di seluruh Indonesia yang siap beroperasi saat ini seperti apa dan apakah ada data dari Satgas? Mohon informasinya Pak Tugas. Ya, kalau kami melihat di Wisma Atletnya. Wisma Atlet ini saya pantau itu bisa menggambarkan fluktuasinya mirip fluktuasi yang secara nasional gitu. Sehingga kita lihat, kita udah punya datanya, mungkin tadi udah dipaparkan tadi ya. Jadi kalau kita lihat di Wisma Atlet di isolasi sejauh ini sampai 2 September ini lebih dari 94.000, kalau nggak salah 94.740-an pasien terpapar gitu ya. Jadi cukup banyak di sana dengan fluktuasi yang sudah terlihat dengan baik. Nanti mungkin yang secara nasional di Satgas, Dr. Alex barangkali bisa menjelaskan persis datanya seperti apa. Saya yakin di Satgas COVID di sana sudah dipantau dari seluruh Indonesia, baik itu yang isoter dan yang lainnya. Saya kira Dr. Alex bisa menjelaskan secara rinci. Baik, mungkin Pak Alex bisa menggambarkan data isoter terpusat. Atau ya, jadi data isoter terpusat ini mengikuti juga perkembangan dinamika infeksi yang terjadi di provinsi kabupaten kota. Bahwa laporan Balitbangkes itu sudah ada 33 provinsi yang sudah dilaporkan ada varian Delta. Jadi kalau ada varian Delta berarti penularannya cepat, berarti angka kesakitannya tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini, kita bisa melihat di situ bagaimana dari mulai Aceh sampai ke Lampung dan kemudian juga di Papua sendiri itu isoter itu sudah disiapkan. Dan tentu kapasitas tempat tidur yang disiapkan itu tergantung dari bor yang sudah tersedia. Jadi artinya ada konversi setiap saat mengikuti positivity rate yang ada. Jadi tidak mematok misalnya bahwa dalam satu isoter ada 50 tempat tidur. Seperti di Balikpapan misalnya, ada Wisma Haji. Dan memang di situ disiapkan 50 tempat tidur. Tetapi bukan berarti kalau datang misalnya 70 orang dalam satu hari itu, berarti Wisma itu tidak terbuka. Karena tempat tidur yang lain langsung bisa dibuka untuk isoter. Kenapa? Karena isoter itu berbeda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit, begitu tempat tidur dibuka, maka rasio kehadiran perawat, oksigenasinya, obatnya, dan kemudian juga dalam rangka pendukung pelayanannya itu harus tersedia. Sementara isolasi terpusat itu adalah kasus yang ringan dan bergejalanya juga minimal, tetapi positif. Jadi isinya adalah bagaimana mereka ini berada dalam satu tempat, tidak berkeliaran supaya tidak menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu infrastrukturnya lebih mudah. Hanya yang penting adalah ada monitoring. Kalau perburukan ada oksigenasi, kemudian ada pendampingan khususnya bagi mereka yang punya komorbid. Sehingga oleh karena itu Wisma Haji, Balai Diklat, kemudian berbagai tempat yang sudah disiapkan kabupaten kota, suatu waktu itu bisa berkembang untuk bisa melayani mereka yang terpusat. Satu hal lagi yang harus kita ingat, sering terjadi seperti yang kita lihat di Riau, kalau ayah ibunya misalnya positif, kendati pun anak-anaknya tidak bergejala, itu satu keluarga semua diboyong semua itu ke Wisma Haji. Jadi bisa sampai seperti camping gitu. Jadi ada ayah ibunya, ada anaknya, bahkan juga kalau dia serumah dengan kakek dan neneknya, sama-sama ikut borongan ke dalam. Jadi oleh karena itu memang yang penting pemerintah
menyiapkan kamarnya, dan kemudian menyiapkan makan minum. Dan makan minum ini banyak terbantu oleh dari TNI yang menyiapkan dapur umum. Dan dapur umum ini juga dimasak berdasarkan jumlah orang yang ada di isoter. Tapi ini tetap berfluktuatif dan sesuai dengan dinamika di lapangan. Baik, Pak Tugas, sebelum kita akhiri dialog kita hari ini, apakah ada yang ingin kemudian Anda sampaikan? Iya, kita mari sama-sama menyadari betul bahwa isoter ini adalah tempat untuk bisa menangani dan melindungi kita, ya, melindungi kita, menjaga kita dari keluarga kita, menjaga kita dari orang lain, dan sehingga jangan ragu untuk masuk isoter, karena ini betul-betul bisa menjaga kita, ya, untuk tidak terpapar. Yang kedua, kalaupun saat ini sudah kita tervaksin atau sudah lakukan vaksin, maka tetap ya pakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan serta kurangi mobilitas. Itu menjadi suatu hal yang wajib kita harus lakukan betul-betul untuk menjaga kita semuanya. Ya. Baik, Pak Alex, singkat saja closing statement dari Anda. Ya, isoter itu bukti kehadiran pemerintah di dalam rangka menanggulangi COVID. Dengan isoter, kita berharap keluarga-keluarga yang positif, perorangan ataupun keluarga bisa hadir di sana, dan dengan demikian mereka akan lebih terlindungi dan cepat terjadi pemulihan. Baik, Pak Alex dan juga Pak Tugas, terima kasih atas waktunya sudah bergabung dalam dialog hari ini. Dan sebelum kita akhiri, ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal Ganip Warsito, penggunaan masker adalah salah satu bagian dari protokol kesehatan yang hanya bisa dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsisten. Karena itu, jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, dan mengurangi mobilitas. Saya akhiri talkshow kita hari ini, saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh. Salam tangguh.